Sampun masuk pagi. Oke, sekedap belum tampil. Oke, kita tunggu Pak Muhammad. Oke, baik, silakan bisa dimulai Pak Januar. Direkam dulu terus dimulai. Waktu maksimal 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah direkam ya? Sampun. Oke, ya silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan Bapak Muhaimin. Nama saya Muhammad Zanuar Mirzaki. Di sini saya dari Satuan Kerja KUA Sarang Satu Kabupaten Rembang. Untuk basic pendidikan saya, dulu saya alumni IAIN Wali Songo, Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas terkait aktualisasi yang akan saya lakukan di Satker tempat kerja saya, yaitu dengan judul optimalisasi sosialisasi dan bimbingan terkait pemahaman masyarakat terhadap prosedur nikah di lingkungan KUA Kecamatan Sarang Satu. Nah, untuk baik, kenapa saya ambil judul tersebut? Pertama, berawal dari latar belakang masih banyak ditemukan beberapa isu di lingkup KUA yang perlu kita tangani segera. Kemudian untuk maksud dan tujuannya itu menyelesaikan isu yang ada di Satker saya dan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian untuk manfaatnya sendiri dari penelitian ini sebagai alternatif cara untuk meminimalisir isu yang ada di Satker. Kemudian yang keempat terkait untuk ruang lingkup aktualisasi saya yaitu ada masyarakat, staf di wilayah kerja KUA Sarang Satu. Nah, Bisa di untuk slideshow, Pak? Bisa di slideshow dulu. Di slideshow, oke. Nah, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait Kawah Sarang Satu. Jadi Kawah Sarang Satu ini untuk letaknya berada di Jalan Sarang Kragan, tempatnya di pinggir Pantura, Desa Godang Rojo, Kecamatan Sarang. Untuk berdasarkan letak geografisnya sendiri, untuk daerah Sarang Satu, ini untuk masyarakatnya rata-rata bermata pencaharian petani dan nelayan, serta sebagian lainnya adalah PNS, TNI, Polri, dan swasta. Untuk struktur pengurusnya di sini ada Kepala KUA, kemudian ada pelaksana urusan agama, dan 7 orang penyuluh dan 1 orang penghulu. Untuk tugas fungsi KUA sendiri, kita memiliki berbagai tugas termasuk pelayanan pernikahan, bimbingan perkawinan, konsultasi syariah, dan pengelolaan data keamanan. Selain itu, KUA bisa juga menjadi penugasan tambahan dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk tugas dan fungsi penghulu sendiri, kalau mengacu dengan Menpan nomor 62 garis miring 6 garis miring 2005 yaitu melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan, pencatatan nikah, rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah, rujuk penasihatan dan konsultasi nikah, rujuk pemantauan pelanggaran ketentuan nikah, rujuk pelayanan fatwa hukum, munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan warga sakinah serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. Kemudian lanjut eh, dari latar belakang tadi karena sering ditemukannya ada beberapa isu di lingkup Satuan Kerja Kawasan Satu, kita ambil beberapa sampel isu untuk kemudian kita identifikasi menjadi core isu. Nah, di sini saya ambil 5 isu. Untuk isu yang pertama, kita ada isu minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur nikah di lingkungan KUA Kecamatan Sarang Satu, Kabupaten Rembang. Untuk isu yang pertama ini sering kita temui hampir setiap hari, Pak, karena banyak sekali Catin yang datang kemari, kemudian bolak-balik datang ke KUA karena beberapa persyaratan dan kurangnya pemahaman terkait berkas-berkas yang harus dilengkapi dan lainnya. Kemudian banyak juga mungkin ada masyarakat yang sering datang ke sini, sudah kita kasih tahu terkait tata cara dan prosedur nikah, tapi dari pihak Catin sendiri belum paham terkait mungkin berkas harus ada kesamaan antara KTP, akta dan yang lainnya, harus ada berkas ini. Akhirnya terjadi konflik sehingga mungkin ada miss antara pihak KUA dengan pihak Jatim. Nah, itu hampir sering terjadi kalau di sini. Kemudian yang kedua ada pernikahan tidak tercatat atau nikah siri. Kalau ini mungkin yang kita ketahui langsung mungkin jarang ya Pak ya, karena mungkin
Biasanya kalau orang nikah siri itu tidak serta-merta istilahnya disampaikan ke yang lain atau mungkin diumumkan ke yang lain. Mungkin satu dua kita mengetahui tapi nggak sering terjadi. Kemudian yang ketiga ada belum optimalnya pemanfaatan teknologi SIMKah, web Sihawa atau aplikasi kawat digital. Kalau untuk isu yang ini eh, masih banyak karena mungkin salah satu faktornya adalah letak geografis dan SDM itu sendiri. Kemudian yang keempat ada isu fasilitas yang kurang memadai dan yang kelima ada belum ramahnya kawat untuk disabilitas dan lansia. Dari isu-isu tadi kita analisis menggunakan teori APKL minimnya. Nah, dari analisis APKL sendiri kita mendapatkan peringkat yang pertama yaitu minimnya pemahaman masyarakat karena ini hampir setiap hari terjadi kalau untuk di kawasan ini. Untuk kemudian yang kedua yaitu belum optimalnya pemanfaatan teknologi SIMKah, web dan Siawa itu masih banyak mungkin catit-catit yang belum paham karena mungkin salah satunya dari faktor kondisi grafis, ekonomi dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitas yang kurang madai. Kemudian dari analisis APKL ini sendiri kita klasifikasi, kita analisis lagi menggunakan analisis USG. Kemudian kita setelah itu ambil core isu di minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur nikah di lingkungan KUA Kecamatan Sarang 1, Kabupaten Rembang. Nah, penyebab dari minimnya pemahaman masyarakat itu ada beberapa faktor, ada dari orang itu sendiri, kemudian ada dari metodologinya, ada dari medianya, ada manajemennya, environment, dan teknologi. Kalau dari orangnya itu sendiri, biasanya masyarakat belum cukup edukasi tentang prosedur nikah, dan yang kedua mungkin terkait rumitnya. Jadi masyarakat sendiri sudah beranggapan bahwa prosedur atau tata cara pendaftaran nikah itu rumit. Kemudian dari metodenya, ada uraian untuk metodenya sendiri. Ini mungkin beberapa kita belum ada apa namanya terkait poster, mungkin konten juga masih sedikit perlu dikembangkan lagi. Kemudian untuk medianya ada pamflet, poster dan lain sebagainya itu juga masih perlu pengembangan. Kemudian untuk manajemennya, kalau untuk BIMBIN sampai saat ini di KUA Sarang 1 sudah berjalan, cuman mungkin untuk prosedur tata cara nikah untuk pemberkasan dan lainnya masih kurang. Tapi untuk BIMBIN di sini para penyuluh dan teman-teman yang lain lebih fokus ke keluarga sakinah. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu terkait environment. Di sini masih belum ada display informasi elektronik seperti TV ataupun banner yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui terkait tata cara pendaftaran nikah. Untuk yang terakhir teknologi yaitu untuk aplikasi sendiri masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Untuk selanjutnya yaitu gagasan dari core isu yang sudah dipilih. Saya sudah menetapkan beberapa ide dan gagasan kreatif. Yang pertama yaitu konsultasi dengan atasan, kemudian yang kedua kita melakukan observasi, wawancara terhadap calon pengantin, kemudian yang ketiga kita melaksanakan sosialisasi. Ini untuk outputnya kita melaksanakan sosialisasi baik itu tatap muka ataupun media cetak, kemudian yang selanjutnya kita ada melaksanakan sosialisasi secara langsung, kemudian membuat X banner atau poster di KUA, kemudian kita memaksimalkan sosial media, kemudian kita membuat layanan WA khusus untuk calon pengantin. Jadi nanti ada semacam hotline untuk penghulu, jadi nanti ada jam pelayanan untuk penghulu lewat WA. Jadi kalau misal calon pengantin mengalami kendala atau mau bertanya, bisa japri ke nomor WA tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kerjasama dengan penyuluh agama untuk bisa sosialisasi terkait tata cara pendaftaran nikah di daerah binaannya masing-masing. Terus yang terakhir kita ada evaluasi kegiatan sosialisasi itu tadi. Nah, dari evaluasi ini kita nanti akan melihat sejauh mana perkembangan para catin, kemudian kita berikan umpan balik kepada catin yang kiranya masih kurang dalam pemahaman, kita berikan umpan balik, entah itu kita reschedule lagi untuk sosialisasi secara tatap muka, ataupun kita arahkan, kita bantu, kita kasih saran, dan yang lainnya. Nah, dari gagasan yang sudah saya
paparkan tadi, ini saya sudah buat matrik terkait Waktunya Pak ya, aktualisasi. Oh iya waktunya Pak. bisa di. Untuk matriknya hampir sama, tidak jauh beda dengan pembahasan gagasan dan ide kreatif tadi. Kita untuk selanjutnya untuk rencana rekapitulasi rencana habituasi. Nah, jadi di rencana aktualisasi saya terdapat sudah diimplementasikan terkait nilai-nilai berakhlak. Hampir semuanya mungkin ada satu dua yang poinnya satu kita terapkan. Terus untuk slide terakhir yaitu jadwalnya. Di sini jadwalnya saya sudah menyesuaikan dengan jadwal dari panitia Latsar. Eh, untuk hari efektifnya nanti hari Senin sampai Jumat kecuali tanggal merah. Ini sudah saya buat sampai pada poin terakhir evaluasi kegiatan dan sosialisasi. Itu Pak Baik, Falah. Terima kasih sebelumnya. ya, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor pada Bapak Amin dari Kawah Sarang Rembang. Disilakan, monggo, 5 menit maksimal. Silakan Pak Amin untuk bisa open mic. Untuk mic-nya belum di-on kan Pak Amin. Oke, monggo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Falah ya. Oke, Memperkenalkan diri, saya Kepala KUA Kecamatan Sarang 1, sebagai atasannya Pak Zanuar Mirzaki yang sebagai CPNS di wilayah Sarang 1. Alhamdulillah, ini sesuai dengan isu yang diangkat oleh beliau tentang aktualisasi minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur nikah yang telah disampaikan tadi. Ini memang untuk di wilayah Sarang 1 dalam pemahaman prosedur pernikahan itu kelihatannya mempermudah, sehingga dari banyak masalah kasus yang kami terima itu kelihatannya memang perlu sosialisasi yang lebih mendalam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang banyak di wilayah kami ini yang tercatat pernikahan yang belum tercatat, jadi pernikahan siri. Ini memang banyak terjadi karena memang ada kendala, ada persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga ambil jalan pintas untuk mempermudah supaya segera dapat istri menurut dia halal, menurut agama, sah menurut agama, tetapi untuk pencatatannya ini dianggap ringan, sehingga tahapan-tahapan untuk melaksanakan prosesi nikah secara resmi ini kadang-kadang diabaikan. Jadi di kemudian hari. Kemudian selanjutnya yang perlu kami sampaikan kepada Bapak bahwa ini memang untuk di kantor kami fasilitas ini masih sangat tidak memadai. Ini berkaitan dengan hal-hal terutama untuk alat-alat seperti komputer atau yang lain. Ini sangat usang karena memang kami harus laksanakan untuk mengendalikan semua hal. Dan kantor kami yang ada di Sarang 1 ini adalah tepatan di bibir pantai, sehingga banyak alat-alat kami, komputer, bahkan laptop itu sendiri sering trouble, sering rusak. Dan ini adalah satu kendala yang besar untuk di KUA Sarang. Dan ini memang kami mengajukan supaya ada pemindahan kantor yang semula di bibir pantai supaya agak jauh di pantai, supaya untuk alat-alat teknis, alat-alat macam di kantor ini agak bisa terawat dan bisa terjaga lah, tidak gampang rusak, tidak gampang trouble. Kemudian dan yang lain, ini yang perlu kami garis bawahi, memang di Sarang 1 ini adalah mayoritas beragama Islam.
Akan tetapi di Sarang 1 ini ada 2 KUA, Sarang 1 dan Sarang 2. Sarang 1 meliputi 14 desa dan Sarang 2 ini ada 9 desa. Dan alhamdulillah secara keseluruhan, secara menyeluruh untuk pelaksanaan nikah di Sarang tidak ada kendala apa-apa, berjalan lancar karena memang di sini dari masyarakatnya bisa melaksanakan dengan baik, tetapi dalam hal-hal kadang-kadang bisa belum bisa melaksanakan, belum bisa menyadari berkaitan dengan beda nama antara di KK sama KTP. KTP di akte kelahiran itu memang rentan. Untuk di wilayah Sarang sini sangat-sangat banyak perbedaan nama antara di dokumen-dokumen pribadi miliknya. Sehingga inilah yang dianggap perlu kami sosialisasikan dan perlu kami menyampaikan ke masyarakat supaya untuk mensinkronkan supaya bisa masuk ke SIMK. Ini data-data yang masuk di KUA, baik ijazah, KTP, KK maupun akte kelahiran ini harus sesuai. Sehingga nanti setelah dicetak buku nikah, setelah dimasukkan dalam aplikasi SIMK, ini tidak tertolak dengan sistem. Ini yang perlu kami sampaikan. Dan yang selanjutnya, ini untuk pendaftaran nikah, ini rata-rata dari masyarakat ini secara mendadak. Dan ini adalah kadang-kadang kami sampaikan ke masyarakat minimal 10 hari dari hari kerja supaya belangko-belangko persyaratan nikah itu harus masuk. Nah ini yang perlu kami tekankan ke masyarakat, dan ini yang betul-betul diangkat isu ini oleh Pak Zanuar, dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat Sarang. Baik, terima kasih Pak Amin untuk penguatannya. Luar biasa. Selanjutnya adalah dari Pak Muhaimin selaku penguji, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala KUA Sarang Rembang. KUA 1, Sarang 1 gitu ya? Sarang 1, Bapak. Oke, Pak Yai Amin, Pak Turun, sudah hadir di sini membersamai Mas Muhammad Januar Mirsaki. Yang saya hormati Pak Miftahul Fathah selaku Miftahul Falah, selaku moderator, dan yang saya banggakan Bapak Muhammad Januar Mirsaki, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya kira isu yang diambil sangat bagus, seperti yang disampaikan dari Pak Kepala KUA, memang negara harus hadir. Bagaimanapun tantangan yang ada di lapangan, misalnya tadi disampaikan banyak sekali yang nikah siri, ya. Nikah siri karena mungkin ribet, belum mendapatkan sosialisasi yang baik terkait bahwa prosedur pendaftaran pernikahan sesungguhnya kalau diikuti dan disiapkan sebelum-sebelumnya pasti akan mudah. Nah, jadi ada problem sosialisasi. Tentu menarik apa yang disampaikan Mas Muhammad Januar, yang tentu nanti sudah dirancang tahapan-tahapan, dan juga disampaikan tadi kira-kira kendala hambatan ke depan seperti apa. Nah, tentu saya ingin mendengarkan, ingin mendapatkan gambarannya lebih kuat lagi dari Pak Januar ini, kenapa mengambil isu ini. Ini kenapa, artinya dibandingkan dengan isu-isu yang lain, kenapa paling ini yang paling saudara ambil ini. Yang kedua, saya ingin mendapatkan kepastian bahwa setiap tahapan-tahapan yang saudara rancang itu akan berjalan dengan baik, meskipun banyak tantangan hambatan seperti yang diceritakan oleh Pak Muhammad Januar, juga tadi oleh Bapak Kepala KUA. Silakan Pak Januar. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin. Ini saya sampaikan Pak, kenapa saya mengambil core isu terkait minimnya pemahaman masyarakat terkait tata cara pendaftaran nikah. Jadi sebenarnya kalau untuk isu itu ada beberapa isu banyak, salah satunya nikah siri, SIMKAH dan lainnya Pak. Cuman kalau kita tarik
urut-urutannya, akar permasalahannya ternyata semuanya bermula dari pemahaman masyarakat yang masih minim. Akhirnya saya coba angkat isu ini supaya nanti masyarakat punya dasar ketika mau melakukan pendaftaran nikah gitu Pak. Dan hal ini sering saya amati sering terjadi bahkan hampir setiap hari di KUA. Karena kadang ada masyarakat yang tidak bisa diedukasi, itu ngeyel Pak, ngeyel dan nanti terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak KUA. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena seringnya hal-hal tadi terjadi dan banyak masyarakat yang mungkin susah menerima apa yang kami sampaikan, akhirnya terjadi konflik, maka isu ini saya angkat. Terus yang kemudian yang kedua terkait apa namanya kendala-kendala, mungkin saya sudah menganalisis beberapa kendala yang mungkin terjadi terkait program-program atau tahapan yang akan saya lakukan. Mungkin kalau saya tarik garis besar, kebanyakan kendala adalah jadwal dari pihak calon pengantin untuk tahapan yang sosialisasi ya. Untuk tahapan yang sosialisasi rata-rata mungkin jadwal dari pengantin untuk kita lakukan sosialisasi. Karena kita tahu rata-rata calon pengantin sudah punya pekerjaannya masing-masing. Nah, untuk antisipasi kendala seperti ini, kita nanti bisa bikin kesepakatan kepada calon pengantin. Jadi mungkin mau nggak mau saya harus merelakan mungkin kalau misalnya setelah pulang kerja, yang penting kita ada kesepakatan dengan calon pengantin, baru kita lakukan sosialisasi. Kemudian kendala selanjutnya itu ada program kita namanya sosial media. Kalau sosial media kan kita tahu biasanya ada FYP atau DFYP, artinya sejauh mana konten kita nanti ditonton oleh masyarakat. Nah, karena saya mungkin sudah punya pengalaman terkait mengelola sosial media, saya bisa menggunakan fitur AdSense ya. Jadi nanti kita bisa atur target atau strategi berapa jumlah masyarakat yang ingin kita jangkau dari sisi umur, dari sisi apa namanya wilayahnya dan yang lainnya menggunakan fitur iklan. Jadi nanti konten yang kita buat insya Allah nanti tepat sasaran. Terus yang tahapan atau kegiatan terakhir yaitu untuk X-banner. Nah, untuk kendala yang ini biasanya kalau kita taruh itu takutnya nanti hilang atau mungkin diambil orang ya. Makanya nanti untuk X-banner ataupun poster kita taruh di tempat-tempat yang strategis yang bisa kita pantau setiap saat. Terus untuk kendala yang selainnya terkait apa namanya? Bentar. Oh, sementara cukup itu Pak kendalanya Pak. Beberapa kendala yang sudah saya analisis dan untuk antisipasinya. Itu Pak Muhaimin. Terima kasih Mas Muhammad Januar Misaki. Tentu tadi sudah ada berbagai metode bagaimana kita mengoptimalisasi sosialisasi. Saya ingin mendengar strategi apa yang dengan siapkan untuk bagaimana memastikan bahwa sosialisasi atau pesan-pesan dari KUA Sarang 1 ini tersampaikan kepada masyarakat. Dan mestinya kan diukur bagaimana sebelum adanya isu ini, kemudian yang saudara angkat sebagai rancangan aktualisasi, dengan implementasi aktualisasi ini. Kira-kira strategi apa yang akan saudara gunakan untuk mendapatkan gambaran potret dari sebelum saudara melakukan ini rancangan ini sampai kemudian pelaksanaan sampai nanti. Karena kalau kita kan susah untuk memantau itu masyarakat yang mengakses seperti apa, kemudian apakah sudah semua masyarakat Sarang 1 ini mengakses media sosial kita. Mungkin bisa diceritakan strategi apa yang saudara siapkan untuk mensukseskan program ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Muhaimin. Jadi untuk memantau hal tersebut, sebenarnya kalau kita lihat di kawas ini kita punya beberapa penyuluh Pak ya. Ada penyuluh itu kurang lebih 7.
Nah, dari penyuluh ini itu mempunyai desa binaannya masing-masing. Nanti strategi saya untuk memantau kegiatan saya bisa menjalin kerjasama dengan para penyuluh tadi. Kalau rencana saya, Pak, itu saya membuat teks wawancara kecil atau kuesioner untuk masing-masing daerah binaan. Cuman nggak banyak, nanti kita ambil beberapa sampel. Nah, selain kita minta sosialisasi dari penyuluh untuk sosialisasi kebinaannya, kita juga minta dari penyuluh untuk bisa melakukan wawancara atau mengisi kuesioner kepada daerah binaannya. Antara terkait pemahaman pernikahan sebelum dilakukan kegiatan ataupun setelah nanti dilakukan kegiatan. Jadi di lain sisi kita bisa memantau bahwa kegiatan kita sudah berjalan, kita juga bisa mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat terkait pernikahan, mohon maaf, tata cara pendaftaran nikah itu sendiri, Pak. Itu, Pak. Ya, terima kasih. Mas Januar sudah nikah belum ini? Alhamdulillah sudah, Pak Muhaimin. Oh, alhamdulillah. Tapi tidak nikah siri ya? Resmi, Pak Muhaimin. Alhamdulillah, karena kita adalah insan Kementerian Agama, maka kita harus memberikan contoh terbaik buat masyarakat. Saya kira kita bersama-sama PR-nya Pak Yai, Pak Amin memang tidak hanya di Rembang, saya kira tantangan nikah siri yang nikah tidak jalur resmi ini, maka mudah-mudahan dengan program ini optimalisasi sosialisasi nanti akan mencerahkan masyarakat Rembang. Amin. Dan mudah-mudahan sukses selalu, mudah-mudahan menjadi bagian kontribusi nyata dari Pak Januar untuk Kementerian Agama tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhaimin. Terima kasih juga Pak Amin selaku mentor dari Pak Januar. Dan sukses juga untuk Pak Januar. Semoga nanti lancar untuk realisasi rancangan aktualisasi ini. Seperti itu. Baik, bisa mohon maaf bisa meninggalkan ruang dan bisa kembali ke kegiatan masing-masing ya. Tidak bisa Amin. langsung meninggalkan Oke. di ruang Zoom. Terima kasih sekali lagi Pak Amin.